Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rida Adelia Intan Mardani dengan NIM 14425000026 dari Arsitektur Digital R tahun 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang mapping dan eksplorasi software atau aplikasi arsitektur digital dalam perancangan arsitektur yang terfokus pada visualisasi data render non-realistis menggunakan Photoshop. Perkenalan singkat Photoshop. Photoshop adalah perangkat lunak untuk mengolah gambar berbasis raster. Digunakan untuk edit foto, manipulasi gambar, desain grafis, dan visualisasi arsitektur. Dikenal sebagai standar industri dalam desain digital dan fotografi. Alamat webnya tertera di atas. Biaya. Photoshop tidak gratis, bersifat berbayar, namun tersedia free trial dengan durasi terbatas. Ini terus Kemudahan penggunaan. Photoshop memiliki tampilan yang mudah dipahami, dengan toolbar, panel, dan menu yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Integrasi dengan aplikasi Adobe lainnya, terhubung langsung dengan Adobe Illustrator, Lightroom, After Effects, Premiere Pro, dan Adobe XD. Mempermudah alur kerja, desain, dan editing. Kemampuan berkolaborasi. Dapat berkolaborasi melalui Adobe Creative Cloud, berbagi file secara langsung, kolaborasi antar aplikasi, kolaborasi lintas perangkat dan platform. Kualitas luaran Photoshop memiliki resolusi tinggi, presisi warna yang tinggi, detail dan ketajaman gambar, format output yang beragam, dukungan teknologi AI, dan kualitas terjaga dalam proses editing. Fitur-fitur Photoshop untuk editing gambar, layer, fitur AI, teks dan tipografi, filter dan efek, manajemen warna dan tone, digital painting dan drawing, integrasi dan kolaborasi, format output lengkap. Fungsi Photoshop untuk mengedit foto, membuat desain grafis, manipulasi gambar, ilustrasi digital, desain web dan aplikasi, persiapan cetak, dan edit foto atau GIF sederhana. Sumber referensi Photoshop, situs resmi Adobe Photoshop, Adobe Help Center, Adobe Creative Cloud, YouTube, Adobe Photoshop Official Channel. Cara penggunaan dan tools Photoshop. Alur kerja. Yang pertama, buka Photoshop, buat dokumen baru, atau buka gambar, file open. Tentukan ukuran kanvas, resolusi, dan mode warna. Kedua, pastikan panel painting aktif, layer, history, properties, atur tampilan workspace, window, workspace, fotografi, Excentis. Yang ketiga, masuk gambar atau elemen desain setiap elemen buat di layar terpisah. Yang keempat, simpan proyek kerja file, save as, ekspor hasil jadi file, ekspor as, JPG, PNG untuk web. Untuk proses singkatnya, siapkan render dasar dari SketchUp, Revit, ataupun Rhino, impor ke Photoshop, tambahkan layer efek atau tekstur, gunakan brush untuk menonjolkan elemen penting, koreksi warna, finishing dengan teks atau bingkai arsitek. Alat-alat Photoshop. Move Tool digunakan untuk memindahkan layar. Marquee Tools membuat seleksi persegi atau elips. Lasso Tools digunakan untuk seleksi bebas. Quick Selection menyeleksi berdasarkan warna atau tekstur. Crop memotong kanvas. Eyedropper digunakan untuk mengambil contoh warna dari gambar. Spot Healing menghapus noda atau mempiakuas. History Brush mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Eraser menghapus. Gradients memberi warna gradasi. Blur mengaburkan, mempertajam atau mengoles pixel. Brown mencerahkan, menggelapkan atau mengurangi saturasi warna. Pen digunakan untuk membuat jalur atau garis pad. Shape digunakan untuk membuat bentuk seperti persegi, lingkaran, dan garis.
Tips praktis agar render terlihat realistis. Cahaya dan bayangan. Samakan arah dan intensitas cahaya dengan background, tambahan bayangan lembut agar objek menyatu. 2. Warna dan tone. Gunakan adjustment layer supaya warna objek dan lingkungan serasi. 3. Tekstur halus. Tambahkan sedikit noise atau grain agar tampilan tidak terlalu digital. Keempat, integrasi elemen. Sesuaikan ketajaman, saturasi, dan pencahayaan. 5. Finishing. Gunakan color lookup atau LUT untuk grading akhir dan pigment ringan agar hasil tampak sinematik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.